Salam semuanya anak-anak ibu, semuanya kelas 11. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, yaitu dengan topik Keluarga yang Kuat Melahirkan Pribadi yang Kuat. Namun sebelumnya, ibu mengajak semua kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tak habis-habisnya kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Maka Engkau Tuhan yang berkenan terus mengajari kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kelas 11 belajar tentang keluarga yang kuat di dalam Engkau. Mari Roh Kudus ajari kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Topik pembelajaran kita hari ini adalah keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Tujuan kita untuk mempelajari ini adalah supaya anak-anak ibu mengerti bagaimana menjadi keluarga yang kuat. Karena keluarga yang tidak kuat tidak pernah bisa melahirkan pribadi, keturunan-keturunan yang kuat di tengah-tengah keluarga itu. Akhir-akhir ini banyak keluarga-keluarga yang rapuh, tidak kokoh ketika ada persoalan hidup, ketika ada rintangan. Keluarga tidak bisa terus bersatu untuk menghadapinya dan melewatinya. Oleh karena itu, ibu berharap supaya kalian semuanya mengerti bagaimana menjadi keluarga yang kuat, supaya hal ini kalian praktekkan di dalam hidup keluarga kalian, dimulai dari dalam diri kalian sendiri. Untuk menjadi keluarga yang kuat, tergantung atas dasar apa kita membangunnya. Nah, di dalam Alkitab ada dijelaskan bahwa ada dua dasar manusia membangun kehidupannya, membangun keluarganya, yaitu dari kitab Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ibu mengajak semua anak-anak ibu untuk membuka Alkitab, ya. Setiap pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kalian harus memegang Alkitab. Mari kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, ibu membaca, kalian juga mengikutinya. Dimulai ayat 24 dari Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Yang pertama, ibu buat urutannya di sini, yaitu manusia atau keluarga yang membangun kehidupan keluarganya di atas pasir. Mereka diumpamakan orang bodoh. Kenapa? Kenapa Tuhan mengatakan mereka orang bodoh? Karena mereka tahu sebenarnya bahwa di atas pasir itu tidak kokoh dibangun rumah, tetapi mereka tetap membangun rumah mereka di atas pasir. Nah, kita tahu kalau pasir, ketika rumah dibangun di atas pasir, maka ketika ada hujan, ada badai, maka rumah itu pasti roboh karena tidak kuat dasar bangunannya. Yang kedua, membangun rumah di atas batu. Ini diumpamakan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang yang bijaksana.
Orang bijaksana ini tahu untuk dasar membangun rumah adalah yaitu batu. Sehingga ketika hujan turun, bahkan sampai angin kencang, badai, rumah itu akan tetap kokoh karena dasarnya kuat, yaitu batu. Nah, kita lihat kehidupan keluarga yang bagaimana yang membangun rumah di atas pasir atau yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang bodoh, yaitu adalah orang-orang yang membangun kehidupan mereka, termasuk kehidupan keluarga mereka, di atas kebenaran, di atas pemikiran diri mereka sendiri. Mereka membuat suatu kebenaran, suatu pola menurut kepintaran mereka, menurut hikmat manusia, menurut kepintaran mereka, sehingga di atas dasar pemikiran itu, kebenaran diri sendiri mereka lah membangun kehidupan mereka. Nah, ada orang-orang berpikir di dalam membangun rumah tangga, di dalam membangun keluarga, yang penting adalah uang. Maka setiap hari mengutamakan mencari uang, sibuk dengan uang, tanpa mereka mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang rapuh, karena tidak ada firman Tuhan yang menjadi dasar keluarga mereka, menjadi dasar kekuatan untuk melawan badai kehidupan. Mereka ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Mungkin ini masih bagian daripada kehidupan kita, bagian dari kehidupan anak-anak ibu. Kita menjadi orang Kristen tetapi tidak mau hidup di dalam firman Tuhan, tidak mau mematikan keinginan dosa, tidak mau mematikan ego, tahu kebenaran tetapi tidak dilakukan. Itulah orang bodoh yang dikatakan oleh Tuhan menurut Alkitab ini. Sehingga ketika ada persoalan, ada penyakit, ada masalah, ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup, maka apa yang terjadi? Maka kehidupan keluarga yang seperti ini tidak akan kokoh, tidak akan aman, karena tidak dibangun di atas Kristus, karena tidak dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ataupun mengandalkan manusia untuk menemukan jalan kebenaran atas diri mereka sendiri, untuk mengatur hidup mereka, untuk menentukan jalan-jalan hidup mereka, mengandalkan kekuatan dan mengandalkan manusia. Nah, seringkali hal yang seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kalian menghadapi suatu problema, masalah pribadi ataupun masalah keluarga, sering menjadi stres dan tertekan, akibatnya marah, menyalahkan keadaan dengan segala macam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak punya kebenaran yang membuat diri kita bisa tenang dan kuat menghadapi setiap persoalan, sehingga kita cenderung melakukan tindakan-tindakan yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, lihat banyak keluarga-keluarga yang diambang pintu perceraian. Suami tidak lagi mengasihi istri, demikian sebaliknya. Anak tidak lagi menghormati orang tua mereka, sehingga keluarga mereka tercerai-berai. Tidak ada lagi kesatuan, yang ada adalah kepahitan,
kemarahan sehingga mengambil jalan diri mereka sendiri-sendiri. Nah, kalau seperti demikian, keluarga tidak lagi mencerminkan Kristus sebagaimana apa yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi visi untuk membangun keluarga di tengah-tengah muka bumi ini. Itulah membangun rumah di atas pasir. Lalu yang kedua, membangun rumah di atas batu. Tuhan Yesus mengumpamakan mereka ini adalah orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang membangun kehidupan mereka, termasuk kehidupan keluarga mereka, di atas batu karang. Batu karang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Artinya, seluruh kehidupan keluarganya bergantung, bertumpu sepenuhnya, bukan setengah-setengah ya, sepenuhnya bergantung, bertumpu kepada Kristus, sehingga keluarga ini memiliki kehidupan yang kokoh, aman, dan selamat. Sehingga ketika ada badai persoalan hidup, ada kesulitan, ada masalah, ada hal-hal yang tiba-tiba yang terjadi yang tidak diduga-duga, maka keluarga ini akan tetap saling menopang, saling memperdulikan, saling mengasihi, saling menerima, dan saling mendoakan. Masing-masing belajar dan tunduk kepada Kristus. Seorang suami, sekalipun mungkin dia sulit menerima istrinya, tetapi dia terus belajar tunduk kepada Kristus. Seorang istri, sekalipun mungkin sulit menerima suaminya, tetapi dia tetap belajar dan tunduk kepada Kristus, sehingga karena mereka masing-masing membuat hidup mereka bertumpu kepada Kristus, maka Kristus itulah yang terus menyatukan hati mereka. Hati orang tua dengan anak, anak kepada orang tua, sehingga ada yang mengikat mereka, yaitu kasih dan kebenaran Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, hendaklah anak-anak ibu semuanya membangun keluarga ataupun membangun hidup Anda sendiri di atas kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri. Mulailah sekarang kalian untuk menjadikan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar dan tujuan hidup kalian. Menjadikan kebenaran menjadi jalan bagi kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Sekalipun mungkin kalian nanti tamat SMA, melanjut kuliah, sarjana, tapi kalau tidak benar-benar mengutamakan, mengandalkan Kristus, bergantung kepada Tuhan, mungkin secara dunia kamu bisa berhasil, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu kamu berhasil. Kalau kamu masih terus mengandalkan dirimu sendiri, mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kemanapun kamu melangkah ketika kamu mengandalkan Kristus, baik dimulai dari di rumah di mana kamu tinggal sekarang, dan menjadi dasar kehidupan kamu, maka kamu akan menjadi pribadi yang kokoh. Keluarga yang dimana tempatmu tinggal menjadi keluarga yang kokoh, dimulai dari dirimu sendiri. Adapun persoalan datang, kamu punya dasar, punya prinsip firman Tuhan untuk memiliki hikmat bijaksana, oleh karena pemikiranmu sudah dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana keluarga yang membangun kehidupan keluarganya di atas Kristus, yang menjadi ciri-ciri keluarga yang membangun kehidupannya di atas Kristus. Kita lihat yang pertama, benar-benar mengandalkan Kristus sebagai landasan hidup. Landasan hidup adalah dasar motivasi, tujuan keluarga, tujuan hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak manusia berhasil menurut ukuran manusia, belum tentu itu berhasil menurut firman Tuhan. Oleh karena itu,
Biarlah anak-anak ibu semuanya mengandalkan Kristus untuk hidup, untuk cita-cita, bahkan di tengah-tengah keluarga. Lalu yang kedua, berjuang keras membangun hubungan yang dalam dengan Kristus setiap hari. Ada daya juang yang kuat untuk tetap datang kepada Kristus, untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, untuk tetap membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, mari tanggalkan segala keinginan daging, segala kebiasaan-kebiasaan buruk, mungkin menonton film, mungkin itu main games, hal-hal apa yang sering untuk menghalangi kamu untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan, itu harus tetap kita lakukan dengan komitmen yang teguh. Adanya daya juang yang keras dari dalam kita untuk melawan itu dan mau melakukan apa yang menjadi hubungan kita dengan Tuhan, mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, supaya hidup kita menjadi kokoh, tidak mudah rubuh, tidak mudah ambruk oleh karena setiap persoalan apapun yang ada dalam hidup kita, maka kita harus menjadikan kasih sebagai pengikat keluarga. Keluarga untuk menjadi kuat harus ada yang mengikat supaya tidak mudah tercerai-berai. Maka yang menjadi pengikat keluarga supaya bisa kuat adalah kasih. Kasih itu adalah Yesus itu sendiri. Maka ketika kita menjadikan Kristus dasar ataupun landasan hidup kita, maka kasih yang dari Kristus itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Mungkin seorang bapak sulit untuk mengerti menerima keadaan seorang istri, tetapi karena ada kasih yang daripada Kristus, maka mereka bisa tetap menjadi satu sebagai pasangan suami istri. Demikian juga ibu kepada bapak. Mungkin ada anak yang terluka oleh karena orang tua yang marah akibat daripada kesalahan yang kalian lakukan. Jangan disimpan-simpan kebencian, amarah, dendam, tetapi pandang kepada Kristus yang sudah mencurahkan kasih-Nya kepada kamu. Dia sudah tersiksa rela untuk kamu diselamatkan. Maka jikalau Kristus sudah memberikan dirinya, nyawanya untuk kamu diselamatkan oleh karena kasih-Nya, maka kamu juga rela untuk mengasihi bapak, mama, mengasihi abang, kakak, adik yang mungkin pernah menyakiti hatimu. Nah, demikianlah kasih itu menjadi pengikat keluarga kita, orang-orang yang menjadi keluarga yang kuat. Yang terakhir adalah mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, seperti yang diumpamakan oleh Tuhan tadi, keluarga yang membangun kehidupannya di atas batu, yaitu bukan hanya pendengar firman, tetapi juga sekaligus pelaku firman Tuhan. Banyak mungkin di antara kita, bahkan terutama kalian anak-anak ibu, membaca firman tetapi tidak mempraktekkan. Mempraktekkan firman bukan sesuatu hal yang gampang. Perlu ada daya juang dari dalam diri kita sendiri untuk terus mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari berkomitmen untuk praktekkan firman itu. Ketika kita praktekkan itu, ada damai sejahtera, ada kepuasan hidup kita, ada sukacita karena kita menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan kita di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga, terutama kalian anak-anak ibu sebagai anak-anak, bagi orang tua kalian di rumah, mungkin kalian sebagai kakak, abang bagi adik kalian. Mari
Mulai sekarang praktekkan firman itu di tengah-tengah keluarga supaya keluarga kalian menjadi keluarga yang kuat. Bahkan pribadi kalian adalah pribadi yang kuat yang akan berhasil mencapai cita-cita kalian di dalam Kristus. Sampai di sini dulu. Demikian pembelajaran kita anak-anak. Nah ingat, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, untuk menjadi keluarga Kristen yang kuat, rahasianya yaitu keluarga kita harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bangun terus hidup kita di dalam firman Tuhan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran anak-anak kelas 11 hari ini Tuhan. Mereka sudah mendengar bagaimana menjadi keluarga yang kuat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus berbicara di dalam hati mereka, karena mereka adalah bagian daripada keluarga sebagai anak bagi orang tua mereka. Maka anugerah-Mu menuntun mereka untuk hidup dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian pembelajaran kita anak-anak. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.